sunnah wal jamaah. Lalu Gus Dur bilang, musuh kita sekarang cuma dua. Siapa Pak? Musuh kita adalah ketika bangsa ini kehilangan jati diri dan harga diri. Jati diri kita adalah keberagaman, kebinekaan. Maka kalau PKB bisa meraih begitu banyak kalangan seperti yang diajarkan para ulama-ulama, maka PKB akan kuat. Makanya Bapak-bapak, saya dengan Ketua Umum Mas Muhaimin Iskandar mulai keliling hampir tiap hari. Salah satu yang membuat kita bangga ketika kita datang di Indonesia Timur, yang kadang-kadang Ketua Dewan Suronya Katolik, tanfidnya adalah seorang Kristen, tetapi himnenya pakai Allahu Akbar. Bukankah proses Islamisasi kita lakukan tanpa perlu ada pemaksaan? Bukankah Quran menyuruh kita untuk la ikraha fid-din? Dan itu yang diajarkan oleh partai ini, menguatkan kembali komitmen keislaman kita. Inna din indallah Islam, tetapi bukan Islam yang marah-marah, tapi Islam yang ramah. Saya bangga pas datang ke Sumeneb ini. Saya lebih dulu dari Mas Nana, karena saya ingin duluan ke Sumeneb. Sumeneb itu, Song itu artinya lembah, Menep itu artinya tenang. Inilah lembah tenang yang di dalamnya ada para ulama, para habaib yang membimbing umatnya dengan penuh kesejukan. Kita masuk jam 2 ke sini, teduhnya tidak berubah, bayangkan. Bapak-bapak, dan ini yang diperjuangkan. Kalau ada kritik seolah-olah kenapa PKB begitu dekat dengan kelompok-kelompok non-muslim, saya katakan justru PKB ingin memperlihatkan Islam yang diterima oleh semua kalangan, Islam yang menjadi energi buat transformasi dan perdamaian, bukan Islam marah-marah, bukan hanya Islam yang membuat orang justru kabur. Saya kebetulan bertetangga di Jakarta itu, di Pancoran, dengan seseorang yang kalau ceramah itu isinya cuma bid'ah, murtad, syirik. Di mana-mana dia banjir. Dia cerita gitu. Suatu saat dia ceramah bareng di Kebon Jeruk dengan saya. Bapak-bapak, dia pakai udeng-udengnya melebihi kiai-kiai sini. Ya Allah, pas ceramah kelihatan bahwa dia tidak pernah pesantren. Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam krisis multidimensional ini, saya ajak semuanya untuk tahajud. Yuk, mulai besok kita tahajud siang malam. Kira-kira tahajud siang malam benar salah? Kalau dia pernah ngaji di Matlabul Ulum di sini, pernah ngaji di An-Nuqoya, di guru saya, Kiai Hojin Tabib, kalau pernah ngaji di para habaib, maka tahulah ayat tentang tahajud itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu dia masuk lihat minwat, masuk kalimat al-lail, baca jurumiyah, baik sarah yang dibikin oleh Syekh Zainuddin Dahlan, Taqrawi, Asmawi, atau Tasfiqul Qolan, maka makna min salah satunya litabahi. Wa minal lail ay ba'dil lail. Dia kelihatan tidak bisa bahasa Arab dan tidak pernah pesantren. Rata-rata orang yang kerjanya takfir, mengkafirkan orang lain, itu adalah orang yang tidak punya silsilah genealogi keilmuan kepada Nahdlatul Ulama, kepada para ulama dan para habaib. Wong Islami anyar. Ceritanya orang itu umroh, kebetulan saya punya travel umroh, sering ketemu orang-orang Madura, maka dipermudah. Dari setahun itu saya berangkat umroh 7 kali. Oh Pak, saya bisa ngajak beberapa kiai kampung yang tidak bisa umroh. Makanya saya mohon Kiai Unis, PKB punya target anggota-anggotanya itu ajak umroh. Harus. Setuju? Bapak-bapak, saya atas nama Dewan Suro DPP PKB mohon nitip ke saudara-saudara saya yang berjuang di sini. Ini orang-orang hebat, tapi kadang-kadang suka lupa.
Ingat kiai ketika kampanye, bolak-balik datang ke kiai minta amalan ayat kursi, sudah dapat kursi ayatnya lupa. Silakan dijewer. Ikhlas kan? Ines, semuanya ikhlas. Nah, teman saya itu ketika di Mekah bahasa Arab aja kelihatan nggak bisa. Dia gagap. Ketika supir bertanya kepada dia bilang, ya Syekh, weh nanti gue. Tiba-tiba teman saya itu pegang tangan. Kang Maman, teh naon, pakai bahasa Sunda. Supir itu bertanya apa? Ya Allah, sampean kok nggak ngaji? Enggak kan? Saya itu cuma baca-baca terjemahan yang kadang-kadang sakalnya salah. Supir itu coba bertanya, fi aina anta taqifu? Waqafa yaqifu waqfan. Waqaf itu artinya berhenti. Dibaca dalam majalah Mesir, waduh. Ada kitab namanya Manarul Huda fil Waqfi wal Ibtida. Supir itu cuma bertanya, di mana Anda berhenti? Oh, nanya berhenti toh. Dia langsung pede, dia pegang supir, dia supir. Ana berhenti di arba'a rakaat mustaqbal qiblatul. Bayangkan ditanya kemana aja jadi usolli Pak Bupati. Makanya apa yang diperjuangkan PKB adalah pendidikan. Pendidikan yang berproses, dan salah satu yang diperjuangkan oleh partai PKB, fraksi PKB di DPR dan beberapa daerah, ya, bapak-bapak yang mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah SMK berbasis pesantren. Yang mengusulkan agar RU tentang situs-situs budaya apalagi Sumeneb, ada Astana Tinggi, ada Masjid Laju. Masjid Laju itu masjid lama yang dibangun oleh Panembahan Somolo. Lalu ada beberapa peninggalan Raden Wirarajaya dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ada beberapa partai yang akan menghancurkan situs-situs itu karena dianggap sebagai biang kemusyrikan dan kejumudan. Tanpa PKB, kita tidak akan pernah bisa lagi 20 tahun yang akan datang melihat siapa sebenarnya Wali Songo yang menyebarkan Islam, siapa Sayyidina Khalil Bangkalan. PKB lah yang garda depan untuk mempertahankan bahwa justru para ulama, para aulia itu yang justru melakukan nasrud dakwah dan menguatkan la ilaha illallah. Makanya Gus Dur titip yang ketiga, Hifduna rakika, kata beliau, fil hayati mujahidan, innal hayata jihadun wa aqidah. Ini kepada kader-kader PKB. Yang pertama harus masuk PKB itu adalah orang yang betul-betul punya pemikiran sehat tentang politik, bukan hanya karena ingin jabatan. Betul kata kakak saya tadi, Mas Nana, kalau ingin dapat uang dari PKB, jujur Pak, PKB itu partai yang aksesnya ke militer hampir nol, ke pengusaha hampir nggak ada, ke luar negeri bahasa Inggrisnya pas-pasan. Beda misalnya dengan partai-partai lain. Maka dengan gampang partai kita ini diobok-obok. Untung aja Gus Dur dan para ulama memberi kesempatan anak-anak muda seperti Kiai Unes, seperti Mas Anan dan sebagainya untuk maju bertarung. Kalau tidak, kita tidak punya saya politik. Saya adalah pembicara tetap Bapak-bapak di Mabes TNI, di Sespol TNI. Saya tahu persis bagaimana kita dihabisi. Maka hanya partai politik yang bisa menjaga agar kita tidak dihabisi habis-habisan. Dan itu yang penting. Kita tidak punya link kemana-mana. Linknya PKB itu hanya ke kiai, ke ulama, dan ulama menyuruh linknya kaderkan PKB kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka lihat, kalau kita lihat Masjid Agung Sumeneb itu masjid yang sangat tua, adalah menggambarkan hubungan vertikal dan horizontal yang baik. PKB tidak punya media. Lihat, Golkar punya media, TV One, Global TV, Detik.com. Sekarang Nasdem punya Metro TV, lalu menggandeng teman-teman dan lain sebagainya. PKB nggak punya apa. Sekali kenal PKB itu cuma ke wartawan. Yang nggak tahu itu wartawannya meliput, redaksinya belum tentu.
Redaksinya nerima, kata ownernya yang punya medianya, jangan diliput PKB apa-apain. Padahal PKB bekerja habis-habisan, PKB kemana-mana, tapi beritanya nyempil. Tetapi kalau konflik gede, seolah-olah gede, bapak-bapak. Inilah masa depan kita yang harus kita perbaiki. Karena media selalu berkata, the bad news is the good news, the good news is the bad news. Ngerti nggak sih? Saya diundang oleh Parlemen Amerika menjadi representatif Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak, mereka ternyata tahu Islam itu hanya Arab. Lalu Arab itu identik dengan pasir. Pasir itu kalau kita pegang begini ya kuat, tetapi kalau dilepas buyar lagi. Akhirnya saya ngomong ketika itu fraksi Demokrat, karena di sana cuma ada dua, Demokrat dengan Republik. Saya katakan, Bu ya kalau mau lihat Islam, lihat Islamnya orang NU, lihat Islamnya orang Madura, Islam yang rahmatal lil alamin. Orang Madura itu ibu-ibu suatu saat duduk berdua dengan seorang romo Katolik. Kebetulan kalau Katolik itu pendetanya, romonya nggak nikah, kalau Protestan masih nikah. Tiba-tiba ditawarin oleh romo itu, monggo mas, ini makan siangnya. Kata orang Madura, itu daging babi, romo nggak bisa. Saya seorang Muslim, itu hebatnya Madura. Madura itu identik dengan Islam. Berapa orang Madura yang tidak Islam? Cuma berapa persen yang Muhammadiyah? Dan orang NU itu dianggapnya Islam di NU itu berapa? Bayangkan Pak, dia bilang ulimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Mohon maaf Romo, saya Muslim, haram bagi saya untuk makan daging babi. Lalu ngobrol anteng. Orang Madura itu Bapak ditawarin gitu nggak marah-marah, diam aja. Cuma orang Madura itu dendam, tapi dendam yang positif. Turun dari pesawat, dia rangkul anaknya, dia rangkul istrinya, dia bilang, Pak Pendeta, gimana anakmu? Aduh Pak Kiai, masa nggak tahu saya itu orang Katolik, Romo, nggak boleh nikah, jadi boro-boro istri, boro-boro anak, istri pun saya nggak punya. Ketika orang Katolik menyebutkan daging babi itu paling enak daging, orang Madura bilang itu lo lakum dinukum. Tetapi ketika di bawah, orang Madura itu bilang, berarti kalau gitu Romo, Anda itu yang paling bodoh. Daging yang paling enak itu bukan daging babi, tapi daging ini. Makanya Mas Tanang tadi tidak dengar humornya Pak Bupati, Pak Kiai Musul Karim itu. Saya bilang Pak Bupati kayaknya jalannya nggak terlalu lebar, ya jangan dibandingin di Jakarta, dibandingin di Amerika lah Kang Muhammad. Kenapa? Di sini tuh sengaja sempit-sempit, karena kalau diperlebar ibu-ibu yang marah. Tadi saya tunggu humor itu nggak keluar. Makanya saya humornya Gus Dur itu saya bukukan dalam buku Fatwa dan Canda Gus Dur. Bapak-bapak, itu yang saya katakan, konflik kelihatan gede, tapi sekarang di bawah kepemimpinan Mas Muhaimin Iskandar, kita sudah menyelesaikan tahap konflik itu. Saatnya kita menata